你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Langit malam dengan tenang tiba sementara Xiaoyan dan yang lainnya sedang menunggu. Cekungan kecil di pegunungan yang tersembunyi oleh hutan memancarkan sedikit aktivitas saat bulan sabit perlahan naik ke langit. Hai Tua, kalian semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berlangsung dengan lancar. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi selama operasi, kami memerlukan kalian semua untuk membantu kami. Xiaoyan menoleh, menatap Hai Bodong, dan berbicara dan menyelesaikan persiapannya dengan Medusa. Iya. Hai Bodong mengangguk. Wajahnya serius saat dia berkata, hati-hati. Aku akan terus memantau situasi di kota. Xiaoyan tersenyum mengangguk sedikit sebelum menoleh ke belakang sambil berbisik kepada Medusa, ayo pergi. Medusa, yang sudah berganti menjadi satu set pakaian hitam, mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di udara. Dia melihat ke kota yang jauh, yang masih mempertahankan pertahanan yang ketat bahkan setelah tertutup oleh langit malam. Xiaoyan tidak menggunakan sayap doukinya karena dia takut menarik terlalu banyak perhatian. Sebagai gantinya, dia memanggil sayap awan ungu, yang sudah lama tidak dia gunakan. Meskipun kecepatan sayap awan ungu tidak bisa dibandingkan dengan sayap douki, kecepatannya lebih tinggi karena tidak terlalu mencolok di malam hari. Kali ini, mereka menuju untuk membunuh dan tidak secara terbuka masuk ke kota. Xiaoyan mengepakkan sayap awan ungu saat tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Setelah itu, dia bertukar pandangan dengan Medusa sebelum mengangguk sedikit. Mereka berdua berubah menjadi sosok hitam yang bergegas menuju kota di bawah naungan langit malam. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka muncul di tempat yang tidak jauh dari tembok kota dalam beberapa tarikan nafas. Lebih dari setengah ahli douang yang berpatroli di tempat itu telah dipindahkan. Prajurit biasa yang tersisa mungkin berjumlah besar, tetapi mereka tidak memiliki ancaman apapun terhadap Xiaoyan dan Medusa. Kedua sosok diam-diam berdiri dalam kegelapan saat ruang kosong tercipta ketika dua ahli douang saling bersilangan. Akhirnya, tubuh mereka bergerak dan mereka melintas ke dalam bayangan sebuah bangunan. Kami akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi begitu kamu berhasil. Kita akan bertemu di pegunungan hutan hitam setelah itu. Xiaoyan melirik sosok manusia yang terbang secara acak di atas langit. Dia menekan suaranya dan berbisik di telinga Medusa. Medusa sedikit ragu saat mendengar ini. Secara alami tidak banyak kesulitan baginya untuk pergi. Namun, begitu Xiaoyan dikelilingi oleh banyak ahli, akan ada bahaya dalam usahanya untuk melarikan diri. Santai. Meskipun aku bukan Dou Zong, tidak banyak Dou Huang yang bisa menghentikanku jika aku benar-benar ingin melarikan diri. Xiaoyan tampaknya merasakan sedikit keraguan di mata Medusa saat dia sedikit tersenyum dan berbisik. Ya hati-hati. Medusa segera berbicara dengan lembut saat dia mengangguk ketika dia mendengar Xiaoyan berbicara. Medusa sekali lagi mengangguk. Dia tidak menunda-nunda lagi setelah mengangguk sekali lagi. Matanya sedikit berkedip ke langit di atas sebelum tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam kabur yang bergegas ke kota. Mata Xiaoyan mengirim Medusa pergi saat tubuhnya menghilang dengan tenang dalam kegelapan. Dia terbang ke arah berlawanan dari Medusa.
Dokter peri kecil, yang duduk bersila di atap gedung luas yang terletak di tengah kota, perlahan membuka mata ungu keabu-abuannya. Tatapannya menyapu ke arah tempat Medusa dan Xiaoyan berada, segera menurunkan wajahnya dan dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri. Aku telah melakukan semua yang dapat aku lakukan. Terserah kalian semua untuk membuatnya berhasil. Perkemahan Lembah Mulan terletak di daerah yang dekat dengan sisi barat kota. Dibandingkan dengan daerah gelap lainnya di kota, tempat ini masih cukup terang meski sudah larut malam. Tentara bersenjata lengkap berpatroli di semua tempat. Pakar Doang berulang kali terbang di atas kepala di udara. Seorang ahli dengan penglihatan luar biasa juga menjaga dari menara tinggi di camp. Mata tajam mereka yang tak tertandingi berulang kali menyapu kegelapan di sekitar camp. Busur panah yang membunyikan alarm di tangan mereka siap untuk menembak kapan saja. Melihat pertahanan yang ketat dari tempat ini, terlihat jelas bahwa mereka sedang waspada. Sosok manusia yang kabur tiba-tiba melintas di kegelapan di dalam camp. Wajah kayu tinggi yang terbuat dari tiang kayu yang tebal dan kokoh meleleh dengan tenang dan membentuk lubang berukuran sedang. Kegelapan segera bergoyang dan sosok manusia bergegas ke dalamnya dengan cara yang aneh. Meskipun tempat ini dijaga ketat, tempat ini tidak memiliki elit Do Usong yang asli. Karena itu, tindakan pengamanan ini sebenarnya tidak banyak berdampak pada Xiaoyan. Meskipun dia hanya seorang Dou Huang, dia memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam yang memberinya pandangan ke depan yang memungkinkan dirinya untuk mengurangi peluangnya untuk diekspos. Para prajurit yang berpatroli ke sana kemari serta sosok manusia yang berkedip di udara tidak menemukan sosok hitam yang dengan cepat mendekati tengah camp yang cukup terang. Selama Xiaoyan dengan cepat memasuki camp Lembah Mulan, Medusa sudah muncul di wilayah terdalam dari Sekte Angsa Emas di atap aula yang sangat mewah yang menempati ruang yang sangat besar. Mata Medusa mengamati tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia melihat melalui celah di antara ubin. Dia mendengar gelombang wanita mengerang yang terdengar dari dalam serta tawa cabul yang familiar. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Dia sudah lama mendengar bahwa pemimpin Sekte Angsa Emas sangat bernafsu, tetapi dia tidak berharap dia masih menemukan waktu untuk kesenangan fisik seperti itu. Medusa menjentikkan jarinya, dan seutas benang kecil dari 7 energi berwarna perlahan-lahan menggumpal di ujung jarinya. Energi berkumpul di ujung jari Medusa, tetapi dia tidak segera bertindak. Dia menutup matanya dan tampaknya telah memasuki kondisi pelatihannya. Tubuhnya tidak melakukan gerakan sedikit pun sementara energi di ujung jarinya menjadi semakin kental. Hanya dibutuhkan satu gerakan membunuh sejati. Seorang pembunuh juga hanya membutuhkan satu serangan. Karena itu, dia perlu menangkap peluang terbaik. Sebuah tenda yang bahkan lebih besar dari tenda biasa berdiri di tengah-tengah bumi perkemahan Lembah Mulan. Sosok hitam diam-diam muncul dari bayang-bayang tenda. Mata sosok itu mengamati tenda, dan sedikit panas muncul di udara beberapa saat kemudian, segera mengungkapkan lubang yang sangat kecil di tenda besar. Situasi di dalam tenda juga terserap ke dalam matanya. 3 lelaki tua duduk di dalam tenda yang terang benderang ini. Mereka adalah 3 sesepuh Mulan. Saat ini, ketiganya telah membentuk bentuk segitiga. Semua mata mereka tertutup rapat. Lubang hidung mereka bertiga memancarkan energi berwarna merah darah. Energi ini bertahan selama mereka bertiga sebelum benar-benar memasuki lelaki tua dengan aura terlemah. Jelas, tetua Lembah Mulan ini adalah tetua berkepala harimau yang telah dilukai Xiaoyan dengan serius hari itu. Melihat tindakan ketiga orang ini, sepertinya mereka mulai pulih. Keterampilan 3 binatang buas ini memang misterius. Itu sebenarnya bisa menyembuhkan satu sama lain. Apalagi efeknya juga cukup bagus. Tidak heran ini adalah metode ki paling mendalam di Lembah Mulan. Xiaoyan, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya saat dia mengamati cara ketiga orang itu. Dia juga mendapatkan opini yang lebih besar tentang keterampilan itu. Jika Aliansian memiliki ahli yang mempraktikkan metode ki ini, peningkatan kekuatannya tidak akan kecil. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas. Dia secara bertahap menenangkan dirinya saat Dou Qi di dalam tubuhnya dengan tenang beredar. Pemulihan di dalam tenda berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum perlahan berhenti. Mereka bertiga perlahan membuka mata. Bagaimana?
Dua orang lainnya membuka mulut untuk bertanya. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat energi berwarna darah memasuki tubuh tetua berkepala harimau. Aku telah pulih sedikit. Namun, lukaku cukup serius. Sepertinya aku hanya bisa menunggu pil obat tingkat 6 dikirim dari Lembah Mulan jika aku ingin sembuh total. Wajah tetua berkepala harimau itu muram saat dia menjawab. Tidak disangka bocah itu benar-benar memiliki taktik seperti itu. Kita benar-benar meremehkannya. Seorang tetua Mulan mengerutkan kening saat dia berbicara. Kita hanya dirugikan dengan tertangkap basah kali ini. Selain itu, teratai api yang dia gunakan untuk melawan Yan Luotian juga sepertinya sangat merepotkan. Tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Kekejaman melintas di mata tetua berkepala harimau saat dia berkata, "Setelah ahli elit dari Lembah Mulan tiba, kita akan sekali lagi bergabung dengan Sekte Angsa Emas, dan kita akan menyerang aliansi Yan sampai darah mereka mengalir seperti sungai. Bahkan jika Sekte Racun berhenti berpartisipasi." Dua sesepuh lainnya juga menganggukkan kepala dengan wajah suram. Jika mereka kembali dengan tangan kosong dari serangan gabungan mereka terhadap Kekaisaran Jiama, bagaimana mungkin Lembah Mulan mereka memiliki wajah untuk berdiri di wilayah barat laut ini di masa depan? Mereka pasti akan menerima banyak ejekan ketika mereka selanjutnya berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi. Suara tiba-tiba dari peluit tajam muncul tepat saat mereka berdua menganggukkan kepala menusuk telinga bergema di seluruh camp. Ekspresi ketiga sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka mendengar suara peluit ini. Mereka tidak berhenti. Sebaliknya, dua tubuh mereka bergerak untuk melindungi tetua berkepala harimau yang terluka di belakang mereka. Tenda miring ke samping dan pecah saat mereka pindah. Sosok manusia yang sepenuhnya tertutup oleh cahaya perak, membawa angin kencang, bergegas keluar. "Xiao Yan, kamu benar-benar datang." Mata ketiga sesepuh Mulan sedikit menyusut saat mereka melihat dia bergegas. Mereka langsung berteriak dengan suara keras. Pada saat yang sama, Douki yang kuat tiba-tiba melonjak. Keduanya bergandengan tangan dan dengan keras menabrak ke arah sosok cahaya. Kedua pukulan itu membawa angin kencang. Mereka secepat kilat dan dalam sekejap mata, tinju mereka membentur sosok cahaya itu. Sosok cahaya itu berguncang dengan kuat setelah menerima pukulan berat. Itu segera tersebar di depan mata kaget milik tiga sesepuh Mulan. Sebuah bayangan, setelah mendapatkan pengalaman bertukar pukulan dengan Xiao Yan, kilat melintas di hati kedua sesepuh. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dengan cemas dan bisa melihat sosok hitam berdiri di samping tetua berkepala harimau. Tangannya yang seperti cakar elang dengan kuat memegangi leher sesepuh. Pemuda berjubah hitam itu memberikan sedikit senyum pada kedua orang itu ketika dia melihat mereka melihat ke atas. "Xiao Yan, apa yang ingin kamu lakukan?" Kedua sesepuh Mulan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Mereka menatap cakar tangan Xiao Yan yang melilit tenggorokan elder berkepala harimau. Pada saat ini, dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh sesepuh di tempat. Mereka hanya bisa berteriak dengan keras karena takut menyakiti rekan mereka. "Tidak ada, aku hanya menyingkirkan masalah dari akarnya." Xiao Yan tersenyum tipis. Suaranya cukup tenang. Namun, kata-kata tenang inilah yang menyebabkan hati ketiga sesepuh Mulan tenggelam. Meskipun mereka telah mengambil tindakan pencegahan, mereka tidak berharap Xiao Yan benar-benar mengambil risiko besar dan datang ke tempat tiga aliansi tentara untuk meluncurkan serangan diam-diam terhadap mereka. "Jika kamu membunuhnya, kamu akan sepenuhnya menjadi musuh Lembah Mulan kami. Pada saat itu, kemungkinan besar situasinya akan berubah menjadi di mana kami tidak akan menyerah sampai kamu mati." Penatua Mulan di sisi kiri mengamati Xiao Yan dengan mata gelap dan serius sementara dia berbicara dengan cara yang ganas. "Aliansi Yan hampir disingkirkan oleh kalian semua. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini?" Senyuman samar Xiao Yan tetap ada di wajahnya, tapi sekarang mengandung beberapa kepadatan. Tangannya sedikit menegang saat dia mengatakan ini. Wajah tetua berkepala harimau itu segera memerah. Dia melebarkan mulutnya dan mulai terengah-engah. Wajah kedua tetua Mulan mengejang. Mereka akhirnya menghirup udara dalam-dalam beberapa saat kemudian. Mereka menekan amarah di dalam hati mereka dan salah satu dari mereka berkata, "Xiao Yan, selama kamu melepaskannya,
Aku bersumpah Lembah Mulan tidak akan lagi mencari masalah dengan Kekaisaran Jiama dan Aliansian. Tidak ada, Xiao Yan terus tersenyum saat menjawab. Mata kedua sesepuh Mulan menyusut. Tangan mereka yang berada di belakang punggung tiba-tiba mulai membentuk segel tanpa meninggalkan jejak. Mulut mereka, bagaimanapun, menggunakan suara yang dalam untuk berbicara. Jika kamu tidak puas, kita bisa menggunakan keterampilan 3 binatang buas, Lembah Mulan untuk menukar nyawanya. Bagaimana? Metode Ki kami ini adalah metode Ki tingkat menengah kelas D. Kamu secara pribadi mengalami seperti apa kekuatannya? Keterampilan 3 binatang buas? Mata Xiao Yan bergerak sedikit saat mendengar kata-kata ini. Mata kedua sesepuh Mulan bersinar dengan kegembiraan yang sulit dideteksi. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berbicara sebelum Xiao Yan tertawa. Aku memang sangat tertarik dengan metode Ki ini. Namun, dia harus mati. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap, dingin di akhir kata-katanya. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tangannya. Jari tengahnya segera menembus ke depan dan menembus tenggorokan tetua berkepala macan di bawah penutup pancaran api. Tiang darah tiba-tiba menyembur keluar dan akhirnya meninggalkan noda darah merah cerah di tenda seputih salju. Kedua sesepuh Mulan menatap kosong ke arah tetua berkepala harimau yang kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Tubuhnya perlahan jatuh. Mata kedua sesepuh Mulan segera terbelalak. Jika mereka diberi sedikit lebih banyak waktu, mereka akan dapat dengan paksa mengedarkan keterampilan 3 binatang buas. Selama mereka menempatkan kekuatan gabungan mereka ke dalam tubuh tetua berkepala harimau, menerobos tangan Xiao Yan yang dijepit pasti akan sangat mudah. Namun mereka tidak punya cukup waktu. Bajingan Xiao Yan, aku akan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini. Raungan buas yang marah tiba-tiba terdengar saat Douki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh kedua sesepuh. Momentum yang diciptakan oleh Douki menghancurkan tenda besar itu. Sosok di dalamnya segera terungkap ke mata para ahli dari Lembah Mulan yang sedang berpatroli di langit. Ekspresi Xiao Yan juga sedingin es. Darah cair di tangannya sudah diuapkan oleh nyala api. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang tajam, dia memahami apa yang dilakukan oleh dua orang tua ini secara rahasia. Namun, bagi mereka untuk berasumsi bahwa ini dapat menunda dia, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang anak kecil yang tidak berpengalaman yang baru saja meninggalkan rumah? Tangkap dia. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Salah satu jari tetua Lembah Mulan menunjuk ke arah Xiao Yan sementara raungannya yang marah bergema di seluruh camp. Kematian tetua berkepala harimau akan menjadi pukulan yang sangat serius bagi Lembah Mulan. Setelah kehilangan dia, tidak mungkin lagi menggunakan keterampilan 3 binatang buas. Lembah Mulan telah kehilangan kemampuan untuk menakut-nakuti faksi-faksi di dalam kekaisaran. Ini pasti berakibat fatal bagi Lembah Mulan. Banyak sosok manusia menembak ke perkemahan setelah tetua Lembah Mulan meraung marah. Mereka dengan cepat muncul di area tengah. Banyak mata padat dan dingin dari tanah, langit, dan bagian atas tenda menatap Xiao Yan dengan saksama. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tampaknya bermaksud merobek mayat Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Wajah Xiao Yan juga sedikit berubah saat melihat begitu banyak ahli. Dengan persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan bahwa ada 3 elit Dou Huang yang hadir. Menambahkan 2 sesepuh Mulan, ada total 5 elit Dou Huang. Jika mereka bergandengan tangan, bahkan Xiao Yan akan terpaksa mencari perlindungan sementara. Tentu saja, Xiao Yan tidak ingin melarikan diri tetapi tidak ada tempat untuk melakukannya. Para ahli dari Lembah Mulan ini sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka telah menutup semua rute pelarian yang bisa dia ambil saat mereka muncul. Karena itu, dia hanya bisa memaksa menerobos jika dia ingin melarikan diri. Xiao Yan tiba-tiba berjongkok saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia dengan kejam mematahkan jari tetua berkepala harimau di depan tatapan tertegun orang-orang di sekitarnya. Dia mendapatkan cincin penyimpanan di atasnya memasukkannya ke dalam saku dadanya saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit. Hentikan dia! Hentikan dia sekarang! Siapapun yang membunuhnya akan dipromosikan menjadi tetua lembah eksternal. Kedua sesepuh Mulan tertegun sejenak karena tindakan Xiao Yan. Pada saat mereka pulih,
mereka tiba-tiba menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak. Mereka segera melompat dan berteriak dengan nada mengoceh. Hadiah yang dijanjikan dua sesepuh Mulan tampaknya memiliki daya pikat yang besar di mata para ahli dari lembah Mulan ini. Mata para ahli di langit itu segera memerah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan yang meradang saat mereka dengan gila-gilaan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan mengepakkan sayap api di punggungnya saat dia menghindari serangan langsung dari seorang elit Dou Huang. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menyerang dengan keras ke arah kepala seorang ahli Dou Huang di sampingnya. Api segera melonjak dan pukulannya mengenainya. Kepalanya menjadi seperti semangka yang langsung pecah. Setelah membunuh seorang ahli Dou Huang dengan satu pukulan, wajah Xiaoyan berlumuran darah. Matanya yang hitam pekat secara bertahap menampakkan tatapan haus darah saat dia sekali lagi menyerbu ke depan dan bergegas menuju pintu keluar perkemahan dengan sekuat tenaga. Tinju yang ditutupi oleh api inti teratai bertabrakan dengan keras dengan seorang ahli Dou Huang. Angin energi yang kuat meledak dari tempat keduanya bertabrakan. Bahu Xiaoyan bergetar sementara ahli Dou Huang itu, yang kekuatannya berada di sekitar 1 bintang, tampaknya telah menerima pukulan berat saat dia terbang kembali. Pada akhirnya, dia meludahkan darah segar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Xiaoyan yang seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Sepertinya dia tidak berharap untuk dikalahkan dengan begitu menyedihkan setelah hanya satu pertukaran di tangan Xiaoyan, yang tampak seperti seseorang di kelas yang sama dengannya. Meskipun pukulan Xiaoyan ini mungkin mengguncang dan melukai Dou Huang itu, dia berhasil menghentikan kecepatannya secara diam-diam untuk sesaat. Pada saat inilah dua sesepuh Mulan, yang telah menatap Xiaoyan dengan mata jahat, tiba-tiba bangkit. Satu di depan sementara yang lain di belakang. Mulut mereka mengeluarkan raungan marah saat cahaya berdarah berkumpul di tangan mereka dan akhirnya berubah menjadi kepala beruang buas dan kepala singa buas. Tinju membelah tanah beruang yang sengit. Kekuatan singa inci. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia merasakan serangan tajam dan haus darah dari depan dan belakangnya. Mereka pada dasarnya telah mengunci semua rute pelariannya. Wajahnya juga menjadi sedikit serius saat segel tangannya bergerak dan lingkaran-lingkaran api hijau tua menyapu ke segala arah dengan tubuhnya di tengah. Cincin api meledak. Raungan rendah terdengar dan cincin api hijau giok yang menyebar dengan cepat bertabrakan dengan serangan sengit dari dua sesepuh Mulan. Segera, ledakan energi jernih bergema di langit ini seperti guntur. Energi liar dan ganas menyebar dengan cepat. Cincin api berangsur-angsur menghilang tetapi Xiaoyan masih merasakan dua kekuatan tersembunyi menyerang ke arahnya. Serangan kejam yang ditujukan ke dada dan punggungnya menyebabkan tenggorokannya mengeluarkan erangan lembut. Sementara Xiaoyan terluka, kedua sesepuh Mulan juga diledakkan oleh api inti teratai sampai darah segar menetes dari tinju mereka. Jelas, kedua belah pihak mengalami luka-luka selama tabrakan langsung ini. Xiaoyan belum punya waktu untuk mengatur napas setelah memaksa kedua sesepuh Mulan untuk sementara kembali ketika lebih dari 10 kekuatan kuat tiba-tiba melesat dari segala arah. Mereka membidik semua titik fatal di tubuh Xiaoyan saat mereka membungkusnya. Jelas, setelah menderita serangan jarak dekat yang tajam dari Xiaoyan, para ahli dari lembah Mulan ini mulai menghindari pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengandalkan douki mereka yang kuat untuk menunda gerakan Xiaoyan. Xiaoyan bisa mengabaikan serangan douki ini jika hanya ada satu dari mereka. Namun, dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang dengan tertib, bahkan dia tidak bisa membiarkan mereka memukulnya sesukanya. Karena itu, dia dengan cepat menggunakan api hati teratai untuk membentuk baju besi api hijau giok di permukaan tubuhnya. Beberapa pilar douki mungkin telah disebarkan oleh Xiaoyan tetapi masih ada lebih dari 10 yang menabrak baju besi api. Gelombang energi yang terbentuk dari ledakan hebat menyebabkan getaran hebat muncul di dalam tubuhnya. Sialan! Aku akan ditahan oleh mereka di tempat ini jika ini terus berlanjut. Pilar douki ini mungkin tidak terlalu melukai Xiaoyan, tetapi itu menyebabkan kecepatannya berkurang. Dengan meminjam kecepatan yang berkurang ini, dua tetua lembah Mulan dan beberapa elit Dou Huang lainnya telah menyelesaikan perawatan aura mereka. Mata mereka menunjukkan kilatan tajam saat mereka menatap Xiaoyan.
Keterampilan Dou yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Xiaoyan tenggelam saat dia merasakan banyak keterampilan Dou yang kuat yang dikumpulkan di sekitarnya. Tepat ketika dia akan pergi keluar dan bersiap untuk meledakkan mereka sampai mati dengan api teratai Buddha yang marah, sekali lagi, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari langit yang jauh. Dalam beberapa kilatan, itu mengamuk dan menyerbu ke langit yang kacau ini. Sosok cantik yang anggun berputar sebelum muncul di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan pilar Dou Qi yang mengalir dari semua tempat menghilang. Sosok hitam itu menoleh, menampakkan wajah yang tenang dan menawan. Itu adalah Medusa. Dia melihat tubuh Xiaoyan yang tertutup darah dan segera merasakan auranya yang agak kacau. Pupil matanya yang panjang dan menyihir mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Selanjutnya, serahkan padaku. Aku akan membiarkan dua orang tua ini membayar harganya.